Ya, sekali lagi shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, kita ada di bab ke-20, bagian yang pertama dari buku Grace Revolution. Revolusi kasih karunia, perubahan yang cepat dari kasih karunia, dan kita mengalami kuasa hidup berkemenangan. Dan itu bukan jargon atau slogan, tapi benar-benar urusan hidup dan mati yang saya lihat, ya, yang kita akan lihat di dalam bab 20 ini. Perkara hidup atau mati gitu. Perkara berkat atau kutuk. Ya, jadi penting banget gitu ya kita untuk jelas secara terang tanpa ragu-ragu berdiri teguh, karena judul bab 20 ini revolusi kasih karunia. Di sini artinya udah sekarang ya, Tuhan itu benar-benar sedang mengubah. Maksudnya bukan mengubah ya, ini sudah ada Injil kasih karunia yang diberitakan Rasul Paulus, tapi udah banyak penyimpangan karena percampuran, dan Tuhan mengembalikan kemurniannya menjelang kedatangannya yang kedua kali. Nah, jadi penting untuk kita mau berdiri di pihak mana gitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya mudah sekali ya kalau kita disuruh memilih kehidupan atau kematian. Ya pasti pilih kehidupan. Sama-sama katakan kehidupan. Berkat atau kutuk? Ya pasti pilih berkat. Amin. Ya, itu sangat mudah sekali, karena kita tahu tujuan Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh hidup, bukan kematian. Ya, beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan, artinya berkat. Kita pegang firman itu. Nah, jadi kan kita mesti pastikan, karena ada kutuk hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat terkutuklah orang yang tidak melakukan. Nah, melakukan tuntutan. Ya semua, karena semua manusia berdosa, ya semua manusia di bawah kutuk kalau di bawah hukum Taurat, tidak di dalam di Kristus dan menerima kasih karunia-Nya. Ya, kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Jadi benar-benar perkara urusan hidup dan mati tadi seperti saya bilang. Dan kutuk itu ada orang saking melihat hidupnya gelap, putus asa, ya, dan jalan buntu, hidupnya tuh tersengsara, dia merasa hidup itu suatu kutukan lah, ya, gelap, padang gurun, sakit nggak sembuh-sembuh, sengsara, hancur, ya, ngeri sebenarnya kehidupan yang seperti itu bukan hidup. Nah, iblis berusaha supaya orang Kristen tidak menikmati berkat tadi atau berkuasa dalam hidup tadi, ya, reign in life. Jadi sangat menurut saya urgenitasnya itu tinggi ya. Jadi banyak orang justru kembali nggak mau paham tentang ini cuma-cuma, ini pemberian, ini supply. Nah, mereka menekankan lebih kepada perbuatan seperti kita dengar. Nah, Bapak tuh kita udah tahu, Bapak nggak menerima tuh ya. Jadi apa yang manusia bilang keseimbangan, Tuhan bilang percampuran. Percampuran itu Tuhan enak. Ya, artinya tidak suka sama sekali, benci percampuran. Ya, kerjasama, ya bahasa-bahasa kayak gitu ya, kerjasama, percampuran, keseimbangan, itu bahasa-bahasa ya percampuran yang Tuhan gak suka. Jadi gak ada keseimbangan gitu atau kerjasama. Kerjasama ya perjinan rohani sebenarnya. Nah, itu kita mesti pastikan. Nah, khusus untuk bab 20 bagian pertama ini juga bicara tentang gembala atau orang-orang yang mengembalakan domba. Karena bahasanya Alkitab itu gembala, Tuhan, pemimpin-pemimpin atau pemberita-pemberita kabar, firman, dan domba. Domba itu sebenarnya merefer kepada orang Yahudi.
Awalnya, cuman kita di dalam Kristus ya, kita keturunan Abraham juga, berhak menerima janji Allah. Kita memiliki gembala juga sekarang, gembala agung yaitu Yesus. Nah, mulai dari situ keberatan Tuhan mengenai gembala-gembala ini kita akan lihat ya dengan kacamata terang kasih karunia ini. Yeremia 23 ayat 1. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Jadi dengan kabar hukum Taurat dibawa kutuk, dibawa tuntutan, lari semua, hilang, terserak, menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 2-nya, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Nah, kita di level tertentu juga gembala, kan kita memberikan, misalnya sebagai orang tua, Budi, Evelyn, itu kan memberikan juga kabar atau makanan kepada anak, kepada cucu. Nah, itu dalam satu level tentu kita juga gembala. Kamu telah membiarkan domba-dombaku terserak, diulang lagi ya, tercerai-berai. Jadi dengan tuntutan itu menjauh domba-domba. Tapi kalau dengan kita bilang gembala itu mengasihi, Yesus memeluk, ditaruh di dadanya, di atas bahunya, ya dia semua mendekat. Jadi kenapa terserak terhilang kita udah tahu, apalagi diajarin dulu ya, gembala itu supaya dombanya jangan nakal dipatahin katanya kakinya. Ya tambah lari, saudara. Nah, itu yang Tuhan keberatan. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Di perjanjian lama hukumnya kaku, tegas. Ya, Tuhan membalas dengan hukuman, dengan wabah, dengan bencana. Ya mungkin seperti itu. Karena ada hukumnya, saudara. Jadi menegur dengan keras ya. Nah, sekarang bagaimana kita mendengarnya sebagai koreksi? Nah, ini bicara umum dulu. Ya, di dalam Wahyu 2 ayat 5 tentu gereja, church, Tuhan berbicaranya kepada malaikat jemaat, misalnya jemaat Efesus. Nah, malaikat itu angelos. Angelos itu ya bahasa Yunaninya ya utusan atau gembala. Nah, ini kenapa disebut jahat? Nah, ini di dalam perjanjian baru kita lihat. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh, selalu jatuh itu dari ketinggian kasih karunia ke bawah hukum Taurat. Nah, makanya disebut metanoia. Bertobatlah itu metanoia. Change your mind. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembali di bawah kasih karunia. Apa yang kita lakukan? Waktu bentuknya lakukan. Menerima karya sempurna Kristus. Kita terus dengar. Yesus di tengah-tengah murid. Kita penuh shalom. Ada di dalam kita kesadaran kita Yesus di dalam kita. Kita penuh shalom. Kita mendengar kabar baik, finish work, pekerjaan yang sempurna Tuhan Yesus. Hati kita gembira, sukacita. Makanya tubuh kita sehat. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat, tidak metanoia, terus memberitakan percampuran. Nah, itu dikatakan kaki diannya diangkat. Artinya apa? Bicara tentang memindahkan gembala domba dari tempat pengaruhnya. Jadi dipindahin. Nah, ini yang sedang terjadi. Nah, nanti kita akan lihat. Tuhan akan merevolusi semua. Gerejanya nggak mungkin gereja campur-campur aduk. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Pasti Tuhan beresin. Ya, jadi tanggung jawab gembala memberitakan firman Kristus itu secara akurat, nggak boleh kompromi, saudara. Bahkan di Galatia dibilang double curse, kutuk ganda bagi pemberita yang berberitakan Injil di satu sisi, Injil dikatakan Injil kasih karunia, tapi dicampur. Kalau di Galatia dengan berita yang dibawa oleh murid-muridnya Yakobus dari Yerusalem itu sebenarnya. Gereja di Yerusalem. Mereka bawa kembali lagi hukum Taurat, sunat, pintu masuk
untuk di bawah kutukan lagi. Double curse. Yang mendengar yang nerimanya, Tuhan nggak tahan-tahan. Gregetnya gitu ya. Sampai dibilang bodoh banget gitu. Apa salib Kristus atau finish work itu nggak jelas terlukiskan di depan kita. Nah, itu yang jadi keberatan. Ya, memberikan doktrin-doktrin yang salah. Wahyu 2 ayat 14. Ini teguran kepada 7 jemaat. Berarti jemaat itu gereja ya, church. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Nah, aku Tuhan ya. Di antara ada beberapa orang menganut ajaran Bileam. Nah, ajaran ini doktrin. Ya, akhirnya kalau Bileam ya kasih firman dengan duit ya. Bukan lagi kemurnian. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Ya, mengutuki. Nah, tadi kan ya, nanti kita lihat. Kenapa kita pilih kehidupan, kenapa kita pilih berkat, bukan kutuk. Ya, Bileam Balak itu mengutuki. Ya, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Akhirnya buahnya ke situ. Akhirnya buahnya perzinahan rohani, perzinahan alamiah juga, alami. Nah, itu Rasul Paulus juga udah terus sampaikan. Kalau dia terus hidup di bawah hukum, dia bilang malah membangkitkan dalam dirinya rupa-rupa las, percabulan. Saudara, ya daging seperti itu. Upaya, usaha, perform diri ya seperti itu. Semua akan mengalami. Tetapi itu kalau kita itu manusia lama, sudah mati. Kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Ciptaan baru artinya hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh artinya apa? Ya dipimpin oleh Roh. Karena Roh Allah ditaruh di dalam, dimeterai, ditaruh di dalam diri kita. Bait Roh Kudus. Jadi itu jaminan sebenarnya. Untuk kita hidup tadi mengalami berkemenangan. Diubah, direstorasi, ditransformasi dari dalam keluar. Hanya itu satu-satunya jalan, hanya itu satu-satunya antidot dari dosa. Perilaku buruk, perilaku salah, satu-satunya adalah kasih karunia. Menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah. Jadi sama sekali jangan diputar-balikan, jangan mau diputar-balikan oleh siapapun. Kenapa? Ya, kita lanjutkan ya, 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kita apabila Gembala Agung datang, Gembala Agung adalah Yesus. Sama-sama katakan, Yesus adalah Gembala Agung kita adalah dombanya. Makanya di dalam Yohanes 10 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Dia pintu, dia gembala yang memberi hidup. Dan kita memperoleh hidup, dari domba-domba ini memberi hidup, berjaya dengan segala kelimpahan. Dia gembala agung, gembala di atas segala gembala, kepalanya. Nah, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Stefanos, kemuliaan. Kita nerima, kenapa? Ini suatu jaminan, saudara, bukan suatu tuntutan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Dia mengerjakan di dalam kita. Itulah luar biasanya Injil, kabar baik, good news. Nggak ada poinnya sama sekali. Orang menentangnya, nggak ngerugin diri sendiri. Karena Yesus sudah kerjakan. Dan Dia jadi gembala. Kalau kita bilang pikir pakai Mazmur 23 aja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selesai, saudara. Nggak akan kekurangan apa-apa kita. Ya tapi Pak, nggak pakai tapi-tapi. Percaya dulu. Terima. Namun itu mengalir. Tidak ada lagi yang menghalangi. Tuh, saudara, dipelihara. Makanya tadi, kita selesai dulu ya. Yeremia 23 ayat 3. Kita sambung tadi kan.
Jadi bilang aku sendiri. Tuh, makanya aku Tuhan, myself. Ini kedekatan, saudara. Aku sendiri. Ya, akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku. Ini masih bicara Israel, tapi itu gambaran untuk kita juga. Tuhan kumpulkan kita dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Nah, orang Israel secara keturunan tercerai-berai kan, ke 4 penjuru angin, bahkan 8 penjuru angin. Dikumpulkan lagi, udah terjadi. Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Artinya apa? Diberi makan, saudara. Kita makan rumput hijau yang memberi hidup, bukan dikasih batu. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Artinya apa? Berkembang, bertumbuh. Itu janji buat saya, buat saudara. Ya makanya itulah kehidupan. Ya, jadi luar biasa. Yakobus 3 ayat 1. Aku sendiri ya tadi ya, saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, Yakobus menjelaskan, ya, yang menyampaikan firman harus memiliki tanggung jawab. Maksudnya gitu. Ya, jangan memutarbalikkan doktrin, rightly dividing the word of truth. Saya sendiri nggak boleh bimbang, nggak boleh goyang, campur aduk gitu. Nanti ya banyak orang Kristen akhirnya lebih percaya, misalnya gini, satu sisi misalnya lagi Paskah, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib, sudah selesai. Oh, dia bisa baca ayatnya kan. Tapi di sisi lain, kamu harus pikul salib, bayar harga. Kemarin saya dengar lagi orang khotbah, ya, harus ikuti teladan Yesus, cuci kaki. Dia nggak ngerti bahwa itu adalah firman yang membersihkan kita dari debu-debu. Makanya Yesus bilang di ruang atas itu kamu belum mengerti. Nanti kamu akan ngerti kalau Roh Kudus menjelaskan. Sudah dibasuh nih dengan air segar. Debu-debu yang menjadi makanan iblis itu gak melekat lagi dalam hidup kita. Ya, makanya dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Wah, kalau gitu pilih-pilih dong Pak Melki. Bukan pilih-pilih, saudara. Present truth. Kebenaran yang sekarang. Gak apa-apa kita ulang-ulang lagi. Kebenaran yang adalah disebutnya apa tuh? Waktu sekarang. Waktu sekarang apa? Ya sudah mati di kayu salib. Dispensasi waktu kasih karunia. Sudah. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, pulang aja di sorga, ya kita nggak punya. Kita di bawah hukum. Iya. Tapi faktanya, kebenarannya, Yesus tanggung semua. Penghukuman, kutuk, penyakit, kemiskinan, kegagalan, semua yang buruk diserap habis, nggak disisain buat saudara dan saya. Jangan mau percaya misalnya ada orang bilang, ya ada bagian Tuhan, ada bagian kamu. Ya bagian kita apa? Menerima kelimpahan kasih karunia. Bagian kita tangan terbuka menerima kebenaran hadiah. Itu bagian kita. Ya, makanya saya selalu bilang, sebenarnya kontribusi kita di kayu salib hanya dosa. Ya, karena percaya benarlah yang akhirnya percaya benar, right believing will always produce right living. Kepercayaan benarlah yang menghasilkan kehidupan yang benar. Hidup bukan mati. Tapi kalau kepercayaannya salah, nah ini iblis mikirnya pasti ke situ. Dibuatlah orang kepercayaannya salah, mengharapkan kebenaran diri lagi, upaya usaha perform diri. Supaya apa? Supaya imannya sia-sia.
janji-janji Allah itu jadi batal. Kenapa? Ya kamu di bawah hukum lagi. Dan di bawah hukum orang yang non-Jus yang nggak punya perjanjian. Saudara mau perjanjian apaan? Kristus tidak berefek. Saya orang percaya Yesus, ya, tapi tidak ada efeknya. Memang tidak hilang keselamatan, tapi kan rugi. Jatuh dari ketinggian kasih karunia. Itu yang kita sudah dengar. Makanya jangan diputar balikan doktrin. Makanya ditegur habis tuh jemaat apa tadi? Jemaat Pergamus. Ikuti doktrin ajaran Bileam. Bagi saya jadi udah jelas juga. Ya kenapa? Karena saya pengajar juga, jadi guru ngajar gini. Nggak mau saya double curse. Saya mau double bless. Berkat yang berlimpah-limpah. Saya mau kebenaran hadiah. Tuhan adalah kebenaran saya. Nah, ini beritanya, saudara. Kenapa? Kita strongly dengan kuat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi nggak ragu-ragu. Memiliki kebenaran yang absolut mutlak. Karena di dalam nubuatan Yeremia ini dikasih. Ya, ayat 4-nya sekarang kita lihat. Ayat 4 ya, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang mengembalakan mereka. Nah, aku berarti chiefnya dari gembala adalah Yesus. Kalau saya memberitakan bukan Yesus, salah saya. Banyak pendeta-pendeta yang sekarang lagi terkenal di YouTube bukan memberitakan Yesus, saudara. Dia motivator aja. Saudara jangan berbuat jahat. Saudara jangan berbohong. Saudara jangan begini. Saudara jangan begitu. Saudara jangan begini. Saudara jangan begitu. Ya kan benar Pak Melki. Harus dijangan-jangan. Ya jangan malah dia buat itu daging. Itu paradoksnya memang. Kenapa gitu? Ya dari dulu. Adam jangan dimakan ya buah pengetahuan yang baik yang jahat. Kalau kamu makan kamu mati. Dimakan saudara. Dari sebegitu banyak di Taman Eden bukan banyak lagi itu semua pohon yang dia boleh makan termasuk buah pohon kehidupan yaitu Yesus. Dia makan itu buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat yang membuat dia mati. Tuhan bilang seperti ini sehingga mereka tidak takut lagi. Sama-sama katakan tidak takut. Jadi implikasi kasih karunia itu beritanya apa? Saudara nggak boleh takut lagi. Kalau saudara masih ditakut-takutin sama berita saya, salah saya. Saya selalu bilang, saudara datang mendekat. Dia bapak saudara. Sekali bapak tetap bapak. Dosa saudara sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan. Selama-lamanya sudah dihapus. Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa salah saya. Dan itu bukan ajaran. Maksudnya bukan saya yang ngomong. Firman yang ngomong. Pekerjaan Tuhan sudah sempurna buat saudara. Segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum kehidupan saudara. Apapun yang saudara penting buat saudara, penting buat Tuhan. Tuhan saudara di backup dengan supply surga. Oh, saya udah percaya gini belum terjadi, Pak. Saudara sabar menunggu, menanti, saudara persisten atau apa tuh? Tekun. Saudara tetap dipelihara kok. Dan Tuhan punya kepentingan termanifestasi semua apa yang Dia janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Oh, Pak Melki tahu dari mana? Oh, saya buktikan sendiri juga. Saya nggak mau rugi sebagai pemberita Injil kasih karunia. Saya nggak mau gini. Wah, saya cuma calo ya, saya cuma beritain ya. Tapi saya sendiri nggak percaya. Akhirnya pendeta-pendeta, ya terus terang aja saya ngomong. Sampai berani ngomong begitu. Yang dia percaya sama yang dia beritakan itu tumpang bertolak belakang. Bisa begitu. Kenapa kamu lakukan gitu? Ya kalau enggak saya nggak gajian Pak Melki. Bisa begitu jawabnya. Ya jadi kalau saudara dengar, biasanya berita akhir zaman. Sekarang juga banyak lagi di WA grup. Ditakut-takutin. Dan saudara masih gini. Tapi kan benar tuh kan. Itu murka, ditakut-takutin gitu. Ini ayatnya dibaca loh Pak Melki.
Iya, nggak rightly dividing the word of truth, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Sekarang kita sudah diselamatkan dari murka Allah. Itu yang absolut mutlak. Semua harus ngikut ke situ. Ya jadi siapa dong? Ya orang di luar Yesus. Pak Melki bisa aja ngomong, baca aja baik-baik. Atau Yahudi, Israel, walaupun mereka bangsa pilihan, mereka yang belum terima Yesus, ya tetap di bawah persoalan yang sama, di bawah hukum. Ya tidak terkejut. Nanti dikejutin gitu ya. Bentar lagi nih, COVID lagi nih. Nanti bisa kena. Wah, maksudnya hati-hati sih. Tapi ditakut-takutin gitu. Ya sama aja saya bilang. Pegawai saya bilang, Pak Melki ngumpet-ngumpet. Kenapa ngumpet? Ada preman tuh. Preman. Saya anak raja. Ya, saya anak panglima. Kenapa saya mesti percaya saya minoritas atau saya kecil? Saya nggak percaya itu. Loh Bapak kalau gitu menyangkali, kan jumlah kita dikit. Jumlah gimana? Saya bersama Yesus kok. Mayoritas. Buktinya apa? Mau pakai jumlah 2/3 malaikat ikut Yesus. Yang jatuh 1/3. Itu aja jumlahnya udah kalah. Kalau mau jumlah-jumlahan juga. Kalau mau hitung-hitungan Yesus, siapa yang lebih besar dari Yesus? Nggak ada. Dan Yesus ada di dalam diri saudara. Jangan salah. Dan kita di dalam Yesus. Dan tidak hilang seekor pun. Sama-sama katakan tidak hilang seekor pun. Ketika saudara dimeterai oleh Roh Kudus, saudara ada dombanya Tuhan, saudara adalah anak Allah, ditebus dengan darah, nggak ada yang hilang. Kenapa kita ditakut-takutin lagi? Nggak bisa hilang. Perjanjian lama aja, kitab Yeremia aja udah menubuatkan tuh. Nggak bisa hilang. Kalau gitu enak dong bikin dosa. Yang bilang dosa itu enak siapa? Ya bolak-balik saya bilang gitu. Itu kan tipuan dari jurang neraka lagi. Orang terikat, di penjara, siklus kekalahan, hidup tidak mulia, terus dibilang enak. Enak di mananya, saudara? Hidup mulia, terhormat, diberkati, menjadi berkat, terang, tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan putus asa. Keluarganya diberkati, anak cucunya menjadi kesukaan. Ya saya pilih ini dong. Ya. Demikian firman Tuhan. Nah ini ayat kayak gini tuh kadang-kadang malah jadi tidak mau diterima begitu. Kan aneh saudara. Coba lihat, kita lihat. Nah Injil ini harus diberitakan ayat 5-nya. Ya, kita dari Yeremia 23 aja kita lihat ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Nah kita bicara kairos. Kairos kara, inilah waktunya. Makanya saya bilang dispensasi waktu kasih karunia, firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa? Ya kalau kita tahu Yesus, ya keturunan Daud. Ya. Amin. Iya. Nah, Yesus akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah ini keadilan itu righteousness juga. Kebenaran, righteousness juga. Jadi kalau saudara dan saya masih dihukum, kena kutuk, kena penghukuman, kena murka, nggak adil sama Yesus yang sudah nanggung semua murka, kutuk Bapa terhadap kita. Dan itu nggak mungkin. Ini saya bilang kan kalau, itu kalau nggak mungkin. Dia memerintah kita, artinya apa? Kita aman. Ya mau siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, di atas semuanya adalah Yesus. Ayat 6 terakhir kita lihat. Ya, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Nah, ini bicara Yehuda, Israel dibebaskan. Kita kan juga keturunan Abraham, dan Israel akan hidup dengan tentram. Jadi kalau ketika baca gini dengan kacamata salib, kita bilang buat saya, nggak ada kita masih terikat narkoba,
perjinahan, percabulan, siklus kekalahan. Masih Pak. Ya kalau masih juga lempar semua sama Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup tapi Engkau sanggup. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Berapa banyak kita terus mendengar laporan di seluruh dunia, press report itu yang dibacakan setiap minggu. Yang saudara bisa lihat bahwa ketika orang berposisi, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, supply itu mengalir. Posisi yang menentukan berkat, saudara. Ya makanya posisi kita adalah kebenaran Allah. Ya, namanya akan diberikan kepadanya, orang kepadanya. Nah ini Tuhan, keadilan bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Ibraninya Yahweh Sidkenu. Ya, Sidkenu. Nah, ini tulisannya begitu, Sidkenu. Nah, Yahweh Sidkenu, Tuhan adalah kebenaran kita. Makanya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi ketika kita menyatakan setiap hari, setiap waktu, setiap kita diingatkan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu adalah posisi. Amin. Nah itu yang kita gembala-gembala itu harus memberitakan itu. Jadi I don't care. Orang mau musuhin, orang mau berkata, wah enak tuh ngomong, oh saya adalah kebenaran dalam Kristus. Emangnya kalau nggak bikin dosa lagi? Orang bilang di dalam Kristus, dia nggak denger. Anehnya di situ. Nah, saudara, pada posisi itu yang menentukan. Nah, jadi itulah yang diberitakan Paulus. Makanya terjadi pemisahan atau division. Ya, apakah antara Tuhan adalah kebenaran, Yehova Sidkenu, dengan kebenaran mereka dengan kebenaran diri. Saudara, itu tadi milikan kita milih ya. Kebenaran diri, kematian. Karena di bawah hukum Taurat. Kutuk. Kebenaran Kristus, hidup. Berkat. Nah ini terjadi pertentangan. Waktu Rasul Paulus beritakan Injil di Antioquia, kan dia beritakan kan, pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Berarti kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri kita atau manusia. Nah terjadi division, pemisahan, pembelahan. Kisah 14 ayat 3 dan 4. Ya, jadi di Antioquia, di Iconium, dimanapun, kalau ditanya Rasul Paulus sebenarnya inti beritanya apa sih? Yesus dan karyanya yang sempurna. Isinya apa sih puncaknya? Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Dan itu yang kita dengar terus. Dan itu yang kita terima. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lama di situ. Mereka mengajar dengan berani. Kita harus belajar dengan berani. Itu baru gembala yang benar. Pemberita Injil yang benar. Nggak usah pelintat-pelintut, bengkak-bengkok, takut-takutin. Nggak mau. Pertama-tama untuk diri kita sendiri. Dan nanti kita lihat ya. Saudara buktikan. Kalau kebenaran Tuhan atau Allah itu di dalam hidup kita dan kita percaya teguh, apakah hidup kita hancur nggak? Atau sebaliknya? Nah kita lihat dulu ya. Karena mereka percaya Tuhan. Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dan mengaruniakan kepada mereka kuasa. Jadi kalau mau ditanya, Pak, kalau Bapak beritakan pengampunan segala dosa, masa lalu, masa kini, masa depan, dihapus, diampuni. Ya. Dan kita dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Wah, nanti orang jadi ngaco, Pak. Enggak, firman Tuhan bilang Tuhan meneguhkan dan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan sign and wonder. Mujizat. Saudara sering dengar kan? Ada orang punya, wah itu ternyata hebat tuh, mujizat terus. Tapi dia sendiri sakit, saudara. Bahkan ada pemerintah besar di Afrika sana, dia sendiri berjinah gitu. Oh, Pak Malki, jangan. Saudara tenang aja. Ketika saudara menyatakan saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, saya ubah dari dalam. Lord, I cannot, but you can. Saudara, ditransformasi dari dalam. Ayat 4. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah. Terbelah menjadi dua.
ada yang memihak kepada orang Yahudi yang menentang kebenaran hadiah ini, ada pula yang memihak kepada dua rasul itu. Tetap ada orang-orang yang percaya. Yang saudara, mungkin kita nih kelihatannya masih dikit gitu. I don't care. Saudara akan disertai dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat. Disembuhkan, dibebaskan, ditransformasi, direstorasi. Ya. Jadi ujiannya, nah, dari buku ini dijelaskan, bukannya division itu, saudara. Ya, sebenarnya ketika semua orang Kristen berfokus pada Yesus, itu bukan terpecah, jadi satu. Amin. Tapi ujiannya Injil kasih karunia, apakah Tuhan yang disaksikan itu atau disampaikan dalam khotbah itu membuat hidup orang berubah? Saya percaya berubah, saudara. Saya percaya. Karena diubahkan. Karena ini sudah dibayar. Ya, tapi jangan gini. Ini ada sih, ini saya sih cerita aja. Ada orang, dia ikut di gereja GCB. Dia bilang, wah, Pak Melki bilang, kalau Injil kasih karunia diberitakan secara radikal, maka umat Tuhan diubahkan dan diberkati secara radikal. Ya, saya ambil itu. Ya, dari buku Destined to Reign. Ditakdirkan untuk berkuasa. Ya, saya percaya. Saya memberitakan tanpa percampuran. Kalau memberitakan Injil kasih karunia secara radikal, umat Tuhan pasti diubahkan secara radikal. Diberkati secara radikal. Wah, kemudian dia pasang saham, saudara. Nggak tahu. Ya, bagi saya sih, dia pikir nih gambling dia gitu. Kalah. Terus dia bilang, wah, bohong itu. Katanya diubahkan, diberkati secara radikal. Ya, nggak begitu juga mainnya kali. Saudara, ikuti dipimpin oleh Roh Kudus. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, kalau memangnya dituntun untuk memberi apa aja, saham atau apapun oleh Roh Kudus, ya nggak ada salahnya. Yang saya dengar begitu ya. Jadi cuman beginilah, tenang-tenang aja, rest gitu. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kehidupan saudara. Yang mau mengacaukan hidup saudara, yang mau ngutukin, bahkan tadi Biliam Balak itu ya, mau ngutukin orang Israel, nggak bisa tembus, malah jadi berkat. Bahkan saya bilang tadi kan, disembuhkan, dibebaskan, ditransformasi atau direstorasi. Malahan kejadian-kejadian yang buruk Tuhan ubah jadi baik. Ya, kemarin saya ceritakan Tienpo ditabrak orang, disempet, jatuh gitu. Tapi dia sendiri saksi tuh, sampai tulangnya patah, sakit aja enggak. Semuanya selama seminggu itu dia beres lagi, dioperasi segala macam, nggak keluar uang, BPJS yang diterima, rumah sakit kepala dokternya yang operasi dia teman dia. Yang saya ketawa gini, ujungnya dapat motor dia. Karena waktu dia cerita, saudaranya dia nggak tahu, tiba-tiba datang dari Amerika, bukan tiba-tiba ya, memang datang. Dia cerita, dia pakai motor orang katanya. Tiba-tiba dia pulang, dibeliin motor. Orangnya nggak ada di sini. Terus saya bilang juga, Popo, itu kan nggak sakit ya, aneh ya, udah patah tapi nggak sakit sama sekali. Bahkan dipegang ini cuma kretek aja. Nah, sambung lagi, bilang 120% lebih kuat. Kemarin dia bilang, nih udah angkat-angkat berat Pak Melki, udah 5 kilo. Saya nggak tahu, tapi yang saya lihat, jadi nggak ada ruginya, selalu untung namanya kalau 120% lebih baik. Makanya nggak heran ketika Kaleb berhadapan dengan berita atau yang dia lihat raksasa-raksasa di Kanaan itu, perspektif dia adalah Yesus. Oh, itu mah roti yang saya makan. Raksasa itu persoalan bagi orang Israel. Mau pulang-pulang ke Mesir tuh, ngutuk-ngutukin Tuhan bahkan. Makanya putar-putar di padang gurun, mati di situ. Bagi Kaleb, they are bread for me, for us. Roti yang kita makan. Jadi, saudara untung terus lah gitu. Amin. Ya, coba ayat terakhir. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil saksi dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian.
berkat dan kutuk. Makanya nasihatnya gini, ya nasihat saya juga sama ya, buat saya diri saya juga. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Berkatnya bukan hanya dari kita, bagi keturunan kita lagi. Anak dari anak kita, anaknya kita, cucu buyut semua. Saudara, waduh. Ya, begitu mudah. Kuncinya apa dong Bapak Melki? Mau beri kehidupan dan berkat. Ya milikilah Yehova Tsidkenu tadi. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran saudara dan saya. Ya, karena posisi kedudukan itu adalah sebelum berkat itu posisi kedudukan dulu. Amin. Ya, bagi saudara yang mendengar di rekaman YouTube sudah berkata, saya dengar kabar baik tapi saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti aja saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah kedudukan saya, posisi saya. Dan saya terima berkat Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya pilih kehidupan dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.